Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi membahas materi mengenai praktik dari materi PPH, OP, dan Badan. Setelah UTS kemarin, setelah pertemuan terakhir di UTS, maka sejak pertemuan sekarang hingga nanti pertemuan terakhir di semester ini, kita hanya akan membahas mengenai pajak penghasilan untuk badan. Apa konsekuensi dari hal tersebut? Yaitu bahwa kita akan membahas pelaporan perpajakan yang menggunakan pembukuan. Jika kita kemarin sebelum sudah fokus mengenai pelaporan yang menggunakan pencatatan, sekarang kita akan membahas yang menggunakan pembukuan. Pertama, kita bahas dulu dengan apa itu yang namanya dengan apa yang dimaksud dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu adalah penyesuaian dari laporan keuangan si wajib pajak. Ya, biasanya wajib pajak menyusun laporan keuangan menggunakan standar pelaporan keuangan secara akuntansi komersial. Salahkah? Oh, tentu saja tidak. Ya, karena memang dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan diharuskan untuk mengacu pada pedoman-pedoman yang ada dalam PSAK. Namun, tidak semua pedoman tersebut dapat diterapkan untuk kepentingan fiskal. Oke. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan namanya koreksi fiskal, yaitu penyesuaian laporan keuangan dari yang sebelumnya menggunakan pedoman dalam PSAK, akuntansi komersial, ya, disesuaikan agar mengacu pada ketentuan di bidang perpajakan. Oke. Jadi koreksi fiskal itu mengkoreksi atau menyesuaikan laporan keuangan yang sudah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan komersial agar menyesuaikan, agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Kenapa perlu dilakukan koreksi fiskal? Tentu saja ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Ya, bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah perbedaan prinsip, metode, atau prosedur akuntansi. Ya, misalnya adalah akuntansi memperbolehkan penghitungan persediaan menggunakan FIFO, first in first out, atau menggunakan last in first out, atau menggunakan metode rata-rata atau average. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, pencatatan persediaan atau penghitungan persediaan yang diperbolehkan hanya penghitungan menggunakan metode first in first out atau menggunakan metode rata-rata. Kemudian yang kedua, yaitu adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Ada beberapa penghasilan yang tidak diakui secara fiskal, dan namun penghasilan tersebut diakui secara komersial. Nanti pada materi kali ini akan kita bahas satu persatu secara lebih detail. Nah, konsekuensi dari dilakukannya koreksi fiskal atau penyesuaian tadi yaitu adanya perubahan, adanya perbedaan antara laporan keuangan yang disusun secara komersial dengan laporan yang disusun berdasarkan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ada dua istilah yang akan kita pakai sampai materinya berakhir, yaitu istilah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Oke. Nah, yang pertama, koreksi fiskal positif itu adalah koreksi yang menyebabkan jumlah penghasilan secara fiskal bertambah. Apa yang menyebabkan koreksi terjadi? Misalnya, ada biaya-biaya yang secara akuntansi tidak diakui
namun secara fiskal diakui, atau ada biaya-biaya yang secara akuntansi bisa diakui, namun secara fiskal tidak bisa diakui. Apa akibatnya jika ada biaya yang secara akuntansi diakui, namun secara fiskal tidak diakui? Artinya, biayanya menjadi semakin kecil. Jika biaya secara fiskal lebih kecil, otomatis penghasilan bersih secara fiskal juga semakin besar. Jadi ada hubungan yang berlawanan antara besarnya biaya dengan besarnya penghasilan bersih. Jika biaya semakin besar, maka penghasilan semakin kecil. Dan sebaliknya. Berikutnya, itu kebalikannya. Koreksi fiskal negatif. Koreksi ini menyebabkan jumlah penghasilan bersih secara fiskal berkurang. Contohnya apa? Misalnya ada beberapa penghasilan yang tidak bisa diakui secara fiskal. Contohnya adalah misalnya sebuah yayasan mendapatkan hibah. Kita tahu bahwa diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH bahwa hibah yang diperoleh oleh yayasan dengan beberapa syarat dan ketentuan, maka itu bukan penghasilan bagi yayasan tersebut, bukan objek pajak penghasilan, namun diakui sebagai penghasilan dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, hal tersebut perlu dikoreksi negatif. Sama halnya dengan beberapa biaya yang diakui secara komersial, atau beberapa biaya yang tidak bisa diakui secara komersial, namun seharusnya diakui secara fiskal. Nanti akan kita bahas lagi pengaturannya lebih lanjut. Kenapa bisa terjadi koreksi fiskal? Kenapa kita memerlukan koreksi fiskal? Tentu saja yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa adanya perbedaan metode dan prosedur pelaporan. Misalnya yang pertama, adanya perbedaan pencatatan persediaan, sudah saya sebut di awal tadi. Kalau di akuntansi membolehkan penghitungan persediaan atau pencatatan persediaan menggunakan metode first in first out, last in first out, dan metode average. Sedangkan di perpajakan hanya boleh menggunakan metode FIFO dan average. Jadi kalau ada perusahaan yang mencatat persediaannya menggunakan metode last in first out, maka harus dikoreksi. Maka perusahaan tersebut harus mengkoreksi pencatatannya untuk keperluan pelaporan perpajakan. Berikutnya, metode penyusutan. Secara akuntansi, banyak sekali metode penyusutan yang boleh digunakan oleh perusahaan. Namun secara fiskal, hanya diperbolehkan menggunakan metode straight line method atau metode garis lurus dan metode saldo menurun atau kalau bahasa Inggrisnya adalah double declining method. Dan untuk aset berupa bangunan itu hanya dapat disusutkan menggunakan metode garis lurus. Tentu saja jika ada perusahaan yang menggunakan metodenya selain yang diperbolehkan, maka dia harus menyesuaikan. Berikutnya adalah penentuan umur ekonomis aset. Jadi ketika sebuah perusahaan membeli mobil, dia bisa menentukan bahwa mobil ini umur ekonomisnya hanya misalnya 5 tahun. Maka mobil tersebut akan disusutkan selama 5 tahun. Sedangkan secara perpajakan, ketentuan mengenai penyusutan untuk kabupaten kota diatur dalam Undang-Undang PPH. Bahwa dibagi menjadi 4 kelompok aset, kelompok 1 sampai 4, di mana umur ekonomis asetnya sudah ditentukan. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16, kelompok 3 12 tahun,
dan kelompok 4 20 tahun. Ya, sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi jika ada perbedaan, maka harus dilakukan koreksi atau penyesuaian. Ya. Berikutnya adalah dalam pencatatan akuntansi, ketika melakukan penyusutan, ya, maka perusahaan mengakui adanya istilah nilai residual dari aset. Ya, jadi setelah disusutkan, perusahaan menentukan adanya nilai sisa. Ya. Ini tidak saya bahas lebih detail lagi karena ini satu sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Ya. Sedangkan ketika menghitung penyusutan untuk kepentingan perpajakan, tidak lagi mengenal adanya nilai residual. Ya. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya adalah adanya perbedaan dalam proses penghapusan piutang. Oke. Dalam proses akuntansi komersial, piutang dihitung berdasarkan metode pencadangan. Ya, jadi perusahaan boleh melakukan namanya pencadangan piutang tidak tertagih, atau mungkin istilahnya adalah doubtful expense, ya, uncollect, atau kalau di beberapa buku lain adalah uncollectible expense atau bad debt expense. Ya, berbeda-beda, masing-masing buku akuntansi memiliki istilahnya masing-masing. Namun hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Ya, ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi jika perusahaan ingin melakukan penghapusan piutang. Kemudian kedua adalah selain tadi perbedaan dalam metode pelaporan keuangan, adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Contoh yang pertama, ada beberapa penghasilan tertentu yang hanya diakui secara komersial, sedangkan secara fiskal tidak diakui. Tadi sudah saya sebutkan bahwa contoh pertama adalah misalnya sebuah yayasan. Ya, sebuah yayasan menerima hibah. Ya, hibahnya tidak ada hubungan kerja, gitu ya, sehingga masuk kategori bukan objek pajak penghasilan yang diatur di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Oke ya. Itu secara akuntansi dicatat sebagai penghasilan? Iya, masuk ke dalam pos penghasilan di yayasan. Namun secara fiskal tidak diakui sebagai penghasilan. Ya. Atau kalau kita bahas lebih detail lagi, dividen. Ya. Dividen itu adalah objek pajak penghasilan dan diakui juga sebagai penghasilan dalam penghitungan akuntansi komersial. Tetapi jika dividen diterima oleh perusahaan dari perusahaan yang dia miliki paling rendah 25%, ya, maka dividen yang diterima oleh induk perusahaan dianggap bukan objek pajak penghasilan. Ya. Secara komersial diakui sebagai penghasilan, namun secara fiskal tidak diakui sebagai penghasilan. Oke. Setelah itu, ada beberapa penghasilan yang kenanya PPh yang bersifat final. Oke, ini banyak. Ya, teman-teman sudah belajar sebelumnya bahwa contohnya adalah penghasilan yang berasal dari menyewakan ruko, perusahaan dari penghasilan yang berasal dari menjual tanah, kemudian ada lagi bunga dari obligasi. Ya. Penghasilan-penghasilan tersebut dalam pencatatan secara akuntansi komersial dianggap sebagai penghasilan. Tapi secara fiskal dianggap sebagai penghasilan? Iya. Tapi dikenai PPh yang bersifat final. Sehingga apa artinya final? Ketika sudah dicatat, sudah dibayar, atau sudah dipotong, maka selesai. Penghasilan tersebut tidak diperhitungkan lagi di akhir tahun dalam menghitung berapa penghasilan bersih yang digunakan untuk menghitung berapa PPh terutangnya. Oke. Dan tidak bisa dikreditkan. Ya. Kemudian, kerugian usaha di luar negeri. Ya. Dalam catatan komersial, jika sebuah perusahaan memiliki usaha di luar negeri dan mengalami kerugian,
maka kerugian tersebut dianggap sebagai rugi. Ya, jadi mengurangi penghasilan bersih. Namun dalam konsep perpajakan, kerugian tersebut tidak dapat diakui. Ya. Berikutnya adalah adanya penghitungan kompensasi kerugian, di mana hal ini hanya berlaku dalam penghitungan atau pelaporan secara perpajakan. Berikutnya ada imbalan melebihi kewajaran. Ya, ini umumnya terjadi untuk biaya yang diberikan untuk orang-orang yang memiliki hubungan istimewa. Ya, oke. Dan biaya-biaya tertentu hanya diakui secara komersial saja. Misalnya adalah yang paling gampang adalah biaya pemberian imbalan yang tidak berupa uang. Oke. Misalnya sebuah perusahaan memberikan hadiah kepada para pegawainya jalan-jalan ke Bangkok misalnya. Tidak diberikan uang, tapi diberikan akomodasi. Jalan-jalan ke Thailand tadi saya bilang. Maka oleh perusahaan secara akuntansi itu dianggap sebagai biaya. Namun secara fiskal, imbalan yang bersifat yang tidak berupa uang itu disebut dengan natura. Natura itu tidak bisa dibiayakan. Itu hanya secara umumnya saja. Nanti akan kita bahas secara detail per item dari masing-masing hal tersebut. Ya, oke. Saya rasa materinya saya pending dulu sampai sini karena saya lihat sudah mencapai waktu lebih dari 15 menit. Ya. Kayaknya teman-teman sudah mulai pusing atau sudah mulai bosan. Nah, akan kita lanjutkan di video pembelajaran yang berikutnya. Oke, nanti bisa kita bahas mengenai hal ini di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.